Untuk terkait dengan investasi pasar modal, saya kebetulan memang sudah berkecimpung di dunia ini hampir 12 tahun, 13 tahun ya. Nanti ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan perencanaan keuangan agar memiliki kesehatan finansial, kemudian risiko investasi pasar modal bagi pemula buat teman-teman adik-adik semuanya, dan juga bagaimana upaya OJK memberikan perlindungan investor. Nah, pentingnya perencanaan keuangan ini perlu saya tekankan, Bapak Ibu, adik-adik, bahwa di dalam konsep perencanaan keuangan itu kita perlu mengenal apa alokasi pembagian dari pendapatan ataupun anggaran kita istilahnya gitu ya. Dan adik-adik lebih paham karena bagian akuntansi. Ini kita highlight saja secara umum dari beberapa literatur. Yang pertama, misalnya adik-adik sekalian itu memiliki pendapatan tertentu atau memiliki istilahnya sangu dari orang tua kalau masih ada yang disangoni istilahnya. Nah, ada hal yang kita harus garis bawahi, ada kebutuhan pokok, kemudian ada kewajiban, dan ada istilahnya tabungan. Kebutuhan pokok ini kenapa kita kasih warna merah, itu artinya forbidden, jadi harus dialokasikan. Berapa? Itu 40% dari total pendapatan kita. Nggak boleh kurang. Artinya kalau misalnya pendapatan kita 10 juta misalnya nih ya, suatu saat nanti adik-adik sudah kerja gitu ya, pendapatan kita misalnya 10 juta. Artinya 4 juta rupiah itu harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, papan, pendidikan kalau misalnya kita mau lanjut S2 secara mandiri. Di luar itu ada kewajiban-kewajiban utang jika kita punya utang. Kalau misalnya adik-adik memang tidak ingin berhutang, alhamdulillah. Artinya nanti alokasi 30% ini bisa dialokasikan untuk dana tabungan atau dana darurat. Tapi ini secara umum kalau sudah berkeluarga suatu saat nanti adik-adik pasti memiliki semacam kebutuhan desakan gitu ya dari keluarga, harus punya rumah lah, punya inilah dan sebagainya. Sehingga ada alokasi 30% dan ini yang alokasi tabungan. 20% sisanya adalah kepentingan sosial karena kita makhluk sosial ya. Jadi di situ ada infak, sedekah, ada kadang kondangan, ada kadang besok tetangga yang sakit, ada takziah yang melayat dan sebagainya. Nah, di posisi 20% itu kalau misalnya kita di posisi yang memiliki komponen utang dan sebagainya, di situ masuk komponen dana darurat. Artinya, kalau misalnya tadi pendapatan adik-adik adalah 10 juta, 20%-nya itu harus dialokasikan untuk tabungan yang di dalamnya ada komponen dana darurat. Jadi, untuk menabung sendiri, ini juga saya perlu garis bawahi ya. Jangan simpan uang semuanya itu di bank. Artinya, kalau misalnya setiap bulan tadi penghasilannya 10 juta, 2 jutanya itu jangan semuanya ditaruh di bank. Kalau 2 juta ditaruh di bank, pertanyaan saya, uangnya bertambah atau berkurang? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, teman-teman boleh open mic. Oh, ada yang chat, Pak. Oh iya, pasti berkurang. Why berkurang? Karena ada biaya administrasi. Jadi di tabungan itu selain ada komponen administrasi, ada komponen pajak juga di situ. Nah ini pasti teman-teman lebih paham. Jadi ibarat kita menitip motor, yang namanya kita nitip aset kita, pasti ada jasa di sana. Jadi kita membayar parkirnya atau membayar apapun lah yang kita keluarkan untuk mengamankan aset kita. Sama halnya dengan kita nabung di bank, yang tabungan biasa ya. Itu tidak ada di situ lindung nilai terhadap nilai uang kita. Kalau kita alokasikan 2 juta sebulan, memang nanti akan hitung-hitungan kasarnya
selama 5 bulan kita akan mendapatkan 10 juta. Tetapi sebenarnya angka 10 juta itu nggak real sesuai dengan waktu kita awal nabung. Karena di situ ada komponen inflasi selama 5 bulan. Kemudian ada komponen juga pengurang, yaitu pajak dan juga administrasi di bank. Pasti berkurang. Oleh karenanya ya, jadi kalau kita memiliki tabungan, itu harus dialokasikan 50%-nya untuk betul-betul saving di tabungan, karena untuk dana darurat. 50%-nya harus lindung nilai yang aman dan liquid. Liquid itu artinya bisa dicairkan kapan saja, meskipun membutuhkan waktu berapa hari gitu ya. Tetapi yang namanya liquid ya pokoknya begitu saya cairin atau alokasi sekitar 2 atau 3 hari, dana cair. Contohnya investasi. Investasi itu bisa di mana? Bisa di emas, bisa di surat berharga yang nanti kita akan bahas lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita investasi di emas, uangnya itu terlindungi karena harga emas itu kan fluktuasi sesuai dengan harga emas komoditi dunia. Kita mengacu pada sana. Oke. Jadi untuk bicara investasi, kita perlu bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi ini penting buat teman-teman semuanya, dari semuanya. Jangan karena kita menuntut mengikuti prestis atau kemudian ego atau kemudian gengsi ya, kita terkadang lupa bahwa itu sebenarnya tidak kita butuhkan, tetapi hanya kita inginkan. Contoh ciri-ciri kita ingin ya, sebenarnya kita mampu membeli iPhone 14 misalnya, kita mampu, tetapi sebenarnya enggak itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sebenarnya alat komunikasi yang sebenarnya bisa dikonversi dengan HP Realme, Xiaomi atau apa yang harganya cuma 2 juta, 3 juta. Tetapi karena kita ngejar gengsi, iPhone kita beli 20 juta itu. Berarti kan sekitar 10 kali lipatnya. Apa iya dengan kita membeli itu akan menjadikan kita kaya? Kan enggak. Jadi setiap keinginan yang kita butuhkan, setiap keinginan yang kita pengen penuhi itu akan mengorbankan dari kesehatan finansial kita. Jadi ciri-cirinya keinginan itu yang penting ketika kita mendapatkan keinginan itu tidak harus dibeli. Jadi kadang barangnya juga tidak terlalu penting karena dia tidak basic gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita butuh pertimbangan, beli nggak ya gitu ya. Dan sebenarnya bisa digantikan. Nanti sebagai contohnya saya analogikan HP tadi. Nah, sementara kebutuhan itu harus dibeli. Kalau nggak kita beli, kita akan memiliki keterbatasan atau sesuatu yang misalnya makan ya, kita nggak beli ya, akhirnya kan kita lapar dan sebagainya. Nah, itu kemudian tidak bisa digantikan. Dan kalau kita beli pasti tanpa pertimbangan dan penting darurat. Contohnya kebutuhan pokok, kebutuhan alat komunikasi, dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin tekankan soal menabung dan berinvestasi. Jadi menabung tadi saya analogikan sebenarnya kita itu menyimpan aset kita, sementara berinvestasi itu mengembangkan aset kita. Nah, menabung itu di dalamnya harusnya ada komponen yang kemudian uangnya itu terlindungi nilainya. Jadi prinsipnya kalau tadi saya sampaikan 20% itu disisihkan betul, jangan disisakan. Jadi kalau misalnya uang pendapatan 10 juta buat ngejar gengsi misalnya 20% buat nraktir pacar dan sebagainya, kalau misalnya ada yang pacaran di sini, atau untuk kebutuhan yang lain yang sebenarnya nggak perlu, sisanya tinggal 5 juta atau 500.000 misalnya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka Anda sedang mulai tidak sehat finansialnya. Anda posisinya sedang merencanakan kegagalan finansialnya. Jadi mulai sekarang seharusnya adik-adik sudah harus berpikir ke depan itu kan semakin berat ya, kompetisi semakin berat, kemudian mungkin nanti di dunia kerja atau di dunia industri suatu saat nanti ada berkecimpung di sana setelah lulus, itu persaingan semakin luar biasa.
menuntut kita untuk semakin agile, kemudian peka terhadap perubahan dan sebagainya. Makanya kalau kita nggak siap dari sekarang, ya kita sedang merencanakan kegagalan untuk suatu saat nanti. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau konteksnya investasi itu jangan pernah di satu tempat. Bahkan tadi saya sampaikan 20% menabung itu jangan hanya disimpan di tabungan. Ibarat halnya adik-adik punya lahan seluas 10 meter gitu, atau 100 meter lah punya lahan. Tapi lahannya itu nggak ditanami, kemudian tidak dimanfaatkan, tidak dialokasikan, maka yang ada menjadi sia-sia atau mubazir. Misalnya nih, adik-adik punya lahan 100 meter. Kalau adik-adik tanemin itu pisang, kemudian ditanami singkong atau apapun lah yang berbuah, paling tidak itu mendapatkan benefit dari situ, meskipun kecil. Kalau mau ekstrim ya adik kemudian dari 100 tadi 100 ini jadiin kontrakan, kemudian dikontrakin ke orang, itu jelas pendapatan jelas. Tapi kalau hanya disimpan kayak di tabung saja, uang kita 2 juta rupiah tadi ya, masuk ke tabungan, itu kemudian lama-lama ya tidak menghasilkan, yang ada menjadi kewajiban. Kenapa? Kita memiliki aset tanah saja itu kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Mau ditanami, mau ditinggali, mau dibiarkan, semuanya akan kena pajak. Ibarat halnya seperti itu. Jadi jangan hanya, sekali lagi, jangan hanya simpan uang ada di bank, tetapi investasikan ke tempat produk tertentu yang liquid, terutama yang pemula-pemula. Dan dalam berinvestasi, jangan hanya di satu produk. Lakukan diversifikasi supaya ketika hancur, tidak hancur semua, karena setiap investasi mengandung risiko. Nah, ini jargon kami ya di OJK dalam memilih produk investasi. Ingat selalu 2L, legal, logis, dan kemudian kalau misalnya diberikan penawaran investasi, selalu cek dulu. Ini WA kita 081 157 157 157. Silakan ketik nama pihak yang menawarkan investasi atau produknya, nanti akan ada jawaban secara robotik, dia berizin atau tidak, dia legal atau tidak. Kalau misalnya ingin komunikasi secara komunikatif, bisa hubungi kami di kontak 157. Ini masalah utama. Ternyata investasi ilegal atau penipuan investasi ini tidak hanya menyasar ke orang-orang yang awam, kurang berpendidikan, tetapi masuk ke dunia kampus. Bahkan kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu, saya dikontak dari salah satu dirjen di Kementerian Luar Negeri, staf ahli setingkat dirjen, yang sekarang sudah mau jadi duta besar. Beliau menyampaikan bahwa saya ditawari ini dan saya ikut gitu. Ketika saya cek dan saya telusuri, ternyata investasinya itu ilegal atau dia berkedok investasi. Artinya saya hanya mau sampaikan korban investasi ini tidak hanya menyasar orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi orang yang berpendidikan dan memiliki akses informasi yang luas, itu saja bisa tertipu. Makanya sangat kami sarankan adik-adik kalau ada penawaran investasi, terutama yang tidak berizin dari OJK, tolong pastikan itu legal atau tidak. Kripto, saya sampaikan kripto sekarang mungkin ada yang berinvestasi. Adik-adik di sini ada yang investasi kripto? Kalau ada, Anda bisa sharing teman-teman. Ada yang masih punya kripto, dulu beli berapa, sekarang jual berapa. Kripto itu tidak diawasi OJK, tidak diawasi pula oleh institusi manapun. Di Kemendak Bapepti itu hanya meregistrasi, dia tidak melakukan pengawasan. Jadi kripto itu sangat tidak aman. Saya sampaikan, kripto sangat tidak aman. Tidak ada underlying aset yang kemudian ditawarkan di situ.
Jadi hanya kesepakatan. Misalnya analoginya adalah botol kosong. Botol kosong ini bisa ditukar menjadi alat pembayaran dan bisa menjadi aset asal ada kesepakatan di antara orang-orang yang memakai kripto itu atau botol kosong itu. Jadi botol kosong ada yang menghargai 100.000, ada yang menghargai 500.000, tergantung dari kesepakatan. Makanya sebenarnya botol kosong itu bermanfaat atau tidak, ya nggak ada manfaatnya, karena memang sesuatu yang sekarang ini makin banyak ya, virtual aset digital itu makin kesini makin canggih, hanya bermodal kesepakatan saja. Sementara kerugian masyarakat juga semakin besar karena akibat tergiur investasi itu. Oke, ini korban penipuan investasi ada 126T sejak tahun 2008 sampai 2022. Nah, nilai kerugian masyarakat ini cukup besar. Bahkan kalau kita konversi ya, untuk pembangunan itu bisa digunakan untuk 12.600 membangun sekolah baru, kemudian 504 rumah sakit baru, atau 1.260 km kalau kita bangun jalan tol dari Medan sampai Palembang, atau kita bikin rel baru dari Balikpapan ke Pontianak, kemudian dari Makassar ke Manado. Jadi korban penipuan investasi ini dana masyarakat ini ada yang nilep. Nah, orang yang nilep ini orangnya kabur. Saya berharap ada di sini nggak ada yang kemudian tertipu investasi ilegal. Di kantor istri saya itu ada yang tertipu karena saking tergiurnya, sangat mudah makainya, aplikasinya tinggal di-download di App Store. Begitu kejadian, uangnya hilang, aplikasi nggak bisa diakses, kantornya virtual dan sebagainya, ya udah hilang gitu. Ada yang korban sampai 50 juta, ada yang 200 juta, ada yang 10 juta. Nah, ada juga OB-OB yang di kantor itu hilang sampai 5 juta, 10 juta. Tapi ya mau gimana lagi, karena ingin mendapatkan keuntungan yang ini, ingin mendapatkan untung yang besar, kemudian keuntungannya diperoleh dalam waktu singkat dan tanpa usaha atau usahanya seminimal mungkin. Inilah yang kemudian menjebak dari rekan-rekan semua, adik-adik semua, korban-korban yang sebenarnya sudah banyak terjadi, tapi kita seolah-olah lupa. Jadi penyakit orang Indonesia ini, jadi penyakitnya orang Indonesia itu paling gampang kita itu tidak mau membaca, kemudian tidak mau mencari tahu, hanya percaya omongan orang dan sering lupa. Ini penyakitnya. Sehingga korban investasi ini semakin hari semakin terus meningkat. Mau kita tutup OJK sama Satgas Waspada Investasi tiap hari kita tutupin, tapi mereka buka juga tiap hari gitu. Jadi dengan nama yang berbeda, dengan platform yang berbeda, dengan grup Telegram yang berbeda, mereka bisa bikin lagi. Nah, ini saya sampaikan, orang konyol itu selalu melakukan usaha berulang kali dengan cara yang sama, tapi ingin mengharapkan hasil yang berbeda. Adik-adik kemarin ketipu, kemudian pengen untung, tapi dengan cara yang sama, mengikuti kemauan dari rekan-rekan atau teman-teman yang lain yang ikut-ikutan dan sebagainya, akhirnya kemudian terjebak lagi. Tidak hanya adik-adik, sebelumnya saya banyak menemui kasus yang tertipu berulang kali karena pikirannya platformnya berbeda dan berizin karena mengaku-ngaku atas nama OJK, ternyata kejebak lagi. Ya, persoalannya apa? Ya ini tadi, persoalannya adalah pengen dapat untung besar, pengen untungnya cepat, singkat, dan pengen tanpa usaha. Ada duit, ya duitnya diinvestasikan, investasinya hilang. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sebelum masuk ke sesi yang kedua. Baik, silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanya boleh raise hand terlebih dahulu. Ada? Ya, mungkin belum Pak, silakan dilanjutkan aja Pak. Ini kalau kita offline nih ya,
saya bisa lihat nih, teman-teman ini semuanya ngantuk pasti, karena kerjanya untuk ketawa. Ini jangan-jangan saya cerita gini 60%-nya tidur. Mudah-mudahan enggak, Pak. Ya karena saya yakin, karena stan aja maksudnya susah, apalagi orang-orang pintar, nggak mungkin teman-teman tidur. Tapi baca IG. Ya. Semangat ya teman-teman. Baik, semangat teman-teman. Kalau Bapak ngisi materi selalu ngeledek-ledek, karena dengan diledek-ledek jadi ketawa. Oke, kita masuk ke sesi pasar modal. Apa itu pasar modal? Ini sekarang UU PM ini sudah diperbarui terkait dengan definisinya. Tidak hanya kegiatan bersangkutan dalam perangan umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang dipegangnya, tapi termasuk juga ekosistem digital yang mendukung dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Di Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023. Pasar modal itu prinsipnya adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana. Artinya, pelaku usaha yang butuh modal secara jangka panjang dipertemukan dalam suatu ekosistem yang namanya pasar modal dengan ketemu para investor. Nah, investor ini ada investor asing, ada investor retail yang domestik. Investor asing itu rata-rata ya paling banyak di institusional, bank-bank luar negeri, perusahaan-perusahaan asing luar negeri itu rata-rata jadi investor. Nah, kalau di pasar modal sekarang yang mendominasi adalah investor domestik secara SIP, meskipun secara aset paling gede tetap investor institusional. Investor institusional itu contohnya apa, tahu nggak? Pasti tahu dong. Kalau investor institusional itu contohnya BPJS, itu investor institusional. Pegadaian, kemudian perusahaan asuransi, itu investor kita. Gede-gede itu, karena dananya menghimpun juga dari masyarakat, mereka alokasikan, investasikan ke pasar modal, dapat keuntungan, makanya bisa bayarin direktur-direkturnya jalan-jalan ke luar negeri. Manfaat keberadaan pasar modal. Secara umum, mungkin teman-teman juga sudah tahu, pasar modal ini sangat vital. Bahkan Ketua Dewan Komisioner kami, Pak Mahendra Siregar menyampaikan, pasar modal itu barometernya perekonomian nasional. Pasar modal hancur, ya salah satu indikatornya dari pasar modal, ekonominya kita pasti juga contohnya apa? Di pandemi kemarin. Di pandemi kemarin ekonomi kita di tahun 2020 berapa sih pertumbuhan ekonominya? Minus. Pasar modal kita ya minus juga. Barometer. Di tahun 2021 sudah mulai ada pemulihan. Nah, saat itu pasar modal kita juga sudah mulai tampil mempesona di tahun 2022 apalagi. Terakhir di tahun 2003 di awal-awal ya, terutama saat itu Pak Jokowi menyampaikan untuk menghentikan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Begitu dicabut, ekonomi itu langsung bergerak. Nah, pasar modal tampil apik tuh, sangat mempesona. Tetapi belakangan di bulan-bulan Maret, April itu kita kena dampak dari dunia, persoalan geopolitik dan juga tekanan ekonomi global seperti inflasi yang cukup tinggi, kemudian The Fed menaikkan suku bunga, berdampak semuanya kepada iklim investasi kita di pasar modal. Makanya kenapa dulu di bulan Februari atau Maret kita memiliki IHSG tertinggi sepanjang sejarah di antara sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. IHSG kita tembus Rp7.300. Sekarang itu cuma 6.800, 6.900 atau 6.700 kemarin di 3 hari yang lalu. Itu menandakan bahwa memang ekonomi kita ini sedang menghadapi banyak tekanan. Yang bisa menyelamatkan kita saat ini salah satunya adalah UMKM. Jadi UMKM kita bergerak, ekonomi bergerak. Karena kita alhamdulillah kita itu memiliki bonus demografi ya, secara kependudukan itu sangat luar biasa.
usia produktif kita tuh di posisi yang optimal sekarang, dan diperkirakan 2045 nanti orang-orang yang sekarang posisinya generasi apa ya namanya ya, setelah Z itu apa Bu ya, setelah generasi Z itu nantilah mereka yang akan menjadi orang-orang seperti saya mungkin umurnya. Jadi sudah sangat optimal lah di antara umur 25 sampai 40 tahun itu. Banyak banget di tahun itu. Jadi itu kita patut bangga. Kembali lagi untuk manfaat keberadaan pasar modal tadi sudah saya singgung, jadi menjadi tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Kemudian salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme membuat iklim usaha itu menjadi sehat. Kenapa? Karena emiten-emiten yang menawarkan sahamnya kepada publik dan publik menjadi investor, mereka bisa menyoroti itu kebijakan-kebijakan emiten, kemudian lapangan keuangan emiten, mereka pelototin tuh. Ini emitennya benar atau tidak, profit atau tidak, kemudian layak dibeli atau tidak sahamnya, dan sebagainya. Kemudian terakhir menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik selaku pengusaha, pelaku pasar maupun investor. Mengapa pasar modal perlu diawasi OJK? Why? Ya karena ada dana masyarakat yang dihimpun. Jadi adik-adik kalau misalnya investasi, di sini ada yang punya SPN ORI. Kemarin lagi dibuka loh ini ORI. 5,9 profitnya selama 1 tahun. ORI berapa ya, saya lupa. 23 Pak. Oh, ORI 23. Ini adik-adik sebagai orang yang di PKN STAN tuh masih dibiayai nggak Bu ya? Masih Pak, masih full. Ini kebetulan yang ikut kuliah umum ini sudah bekerja, kemudian tugas belajar Pak, kembali lagi ke kampus. Jadi sudah berpenghasilan semua ini Pak, rata-rata yang ikut kuliah umum. Oh iya, itu wajib Anda beli. Karena salah satu upaya mendukung pemerintah, apalagi teman-teman dulu sekolahnya dibayari pakai uang negara, ya sekarang wajib balas budi. Dibeli. Setuju Pak. Kemudian kemarin ada SPN, ya moga-moga teman-teman juga sudah pada beli SPN, karena itu salah satu dukungan kita sebagai rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kebutuhan anggaran negara yang lain. Yang kedua, menjaga integritas pasar di mata investor asing dan memastikan pasar terselenggara secara teratur, wajar, efisien. Jadi pasar kita itu sekarang sedang mempesona, ibarat gadis molek gitu ya, ibarat gadis umur 19 tahun sedang molek-moleknya itu dibidik semua investor dunia. Ini pasar modal kok di Indonesia kok aneh ya, padahal di Singapura, di negara-negara maju aja pada rontok ini, kok Indonesia kok makin nggak ini ya, tahan banting lah istilahnya. Rusia yang kemarin digempur, investasinya langsung anjlok. Kemudian Amerika yang katanya negara maju, iklim investasinya anjlok. Cina yang kemarin juga bangkit, iklim investasinya nggak sebagus yang awal-awal waktu tahun 2014. Kemudian Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, semuanya juga nggak sebagus kita. Indonesia masuk top 5 bursa efek kita itu tidak rentan terhadap guncangan. Jadi kita patut berbangga, pasar modal kita ekosistemnya itu masih sangat bagus. Jadi pada akhirnya kita sebagai rakyat Indonesia ya, saya sebagai orang yang bekerja di regulasi, membuat kebijakan regulator untuk memastikan agar pasar modal itu betul-betul bisa teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan investor. Mungkin yang lain hanya pendukung. Kemudian pelaku industri pasar modal itu sangat-sangat banyak. Barangkali ada adik di sini nanti ada yang kerja. Kalau kerja masih ada ikatan dinas nggak Bu? Masih Pak. Masih ya. Kalau masih
Kalau masih kemungkinan nggak akan bisa keluar dari ekosistem ASN ya, kecuali adik-adik suatu saat nanti pensiun jadi akuntan, nah, masuk akuntan publik, daftar ke P2PK Kemenkyu saja, Kemenkyu untuk jadi auditor. Nah, nanti dia melakukan audit tuh terhadap perusahaan publik atau emiten, ke bursa efek, ke perusahaan efek, ke manajer investasi gitu. Tapi adik-adik suatu saat kalau ditempatkan nanti di JKN ya atau di mana gitu, nanti bisa menjadi salah satu penilai pemerintah, penilai yang memiliki brevet langsung dari pemerintah untuk melakukan audit terhadap aset-aset keuangan yang diinvestasikan di pasar modal. Nah, di sini di sebelah sini ya, di sebelah kanan paling tiga dari bawah. Nah, ini saya sampaikan secara sekilas. OJK itu melakukan fungsi perizinan, pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, dan satu lagi pelindungan investor. Jadi OJK dibantu SRO. SRO itu Self Regulatory Organization, ada 3, bursa efek, clearing penjaminan efek, dan kustodian sentral efek. 3 ini berkolaborasi sinergi dengan OJK untuk membangun ekosistem pasar modal itu secara rapi, digital, kemudian rentan terhadap goncangan ataupun serangan-serangan digital gitu ya. Kemudian ada emiten yang butuh modal, ketemu sama pemodal untuk bertransaksi. Di sini ada SCF, ini hal yang baru, mirip dengan mekanisme emiten. Jadi securities crowdfunding ini salah satu upaya OJK untuk memberikan dukungan kepada UMKM yang butuh modal dengan cara mempertemukan mereka di suatu iklim digital gitu ya, ketemu para investor. Adik-adik mungkin masih ingat waktu kasus koin untuk Prita, mungkin tahun berapa tuh, 2014 atau 2013 gitu ya. Koin untuk Prita yang sengketa karena malpraktek dari satu rumah sakit gitu. Saat itu Prita itu didenda sama Mahkamah Agung atau pengadilan ya, untuk membayar ganti rugi sekitar 146 juta saat itu. Itu uang yang cukup besar loh saat itu tuh. 146 itu tahun 2012 dapat di jam Innova baru. Bayangin. Uang segitu kan nggak kecil gitu. Akhirnya semua orang berdonasi, ada yang membuat platform berdonasi untuk koin sumbangan-sumbangan. Nah, sumbangan-sumbangan itu akhirnya diberikan Prita untuk kemudian bisa membayar terkumpul 170, jadi dia masuk untung 30 jutaan. Nah, securities crowdfunding itu sama seperti kitabisa.com. Bedanya adalah kalau kitabisa.com itu untuk sosial, jadi adik-adik misalnya jadi orang yang mendonasikan uangnya, tidak mengharapkan apa-apa, hanya pahala saja, kebaikan. Nah, securities crowdfunding itu mendonasikan uangnya dengan mengharap keuntungan. Jadi ada imbal hasil dari dari para penerbit UMKM. Kemudian ini ada instrumennya, ada reksadana, ada efek bersifat utang suku dan MTN, medium term notes, kemudian ada saham, kontrak pengelolaan dana, reksadana penyertaan terbatas, SPN sebagai negara, efek berakun aset, kemudian dana investasi infrastruktur, DIRE, SCF. Ini sekilas saja saya sampaikan. Nah, produk-produk di pasar modal itu sangat variatif. Sekali lagi jangan terjebak pada tawaran-tawaran investasi meskipun mereka menamakan diri saham apa gitu ya, SBN apa, reksadana apa gitu. Tapi hati-hati, cek dulu legalitas dan produknya, karena mereka banyak yang mengatasnamakan OJK sudah berizin, nyatanya cuma hanya sekedar nempel logo Timba Syariah, ETF Syariah, KIK Ibadiri Syariah. Kemudian kalau untuk penerbitnya sendiri, ini ada yang menerbitkan dari korporasi, ada juga yang dari negara. Negara ini adalah obligasi ada suku. Nah, sekarang itu ORI ya, obligasi Republik Indonesia ya, obligasi retail ya.
Kemudian apa itu saham? Ya semuanya udah pasti tahu, surat penyertaan, keuntungannya di sini ada dividen. Saya tekankan dividen aja karena yang saya berulang di situ. Banyak informasi-informasi yang berseliweran yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Sehingga trading ini lebih dekat orang-orang yang suka ngikutin bandar, atau istilahnya kita itu adalah market maker lah istilahnya. Jadi jangan kalau mau investasi saham jangan trading, tapi jangka panjang. Misalnya kalau beli saham pun yang oke-oke saja, yang aman seperti masuk LQ45. Belilah saham-saham yang kira-kira setiap hari adik-adik pakai produknya. Contohnya apa? Yang namanya anak kos suka makan Indomie. Indomie itu diproduksi oleh salah satu perusahaan emiten di bursa, namanya ICB Indofood Sukses Makmur. Nah, pasti adik-adik suka makan Indomie. Di warung kopi pasti ada Indomie. Kita jajan kemana pasti ada Indomie. Artinya penjualan Indomie cukup bagus atau cukup jelek? Menurut saya cukup bagus. Ini kalau kita mau beli ya investasi ya ke tempat-tempat yang pasti prospek bisnisnya tumbuh. Bahkan di luar negeri Indomie itu, waduh, mie terenak di luar negeri ya Indomie, nggak ada lain. Kemudian kalau kita mau investasi juga bisa di produk-produk yang kebutuhan pokok. Misalnya adik-adik mandi pakai sabun apa ya? Sabun Lux misalnya. Sabun Lux itu diproduksi oleh PT Unilever Indonesia. Itu salah satu perusahaan TPK yang tercatat di Bursa Efek. Nah, kita pakai samponya juga Unilever. Pakai nyuci baju Rinso pakai Unilever. Makanya kalau kita mau invest ya, paling enggak kira-kira produknya itu kita pakai terus dan menjadi kebutuhan pokok dari suatu kebutuhan pokok dari manusia ya atau masyarakat, sehingga kebutuhannya itu akan dipakai terus gitu. Oke, ini cara mendaftar atau membeli saham bagi pemula. Teman-teman kalau beli saham jangan ke OJK. Di sini yang ada malah Bapak mau mengadu saham, nanti tanyain gitu, Bapak mau mengadu saham apa? Gitu. Enggak, saya mau beli. Kalau beli nggak di sini. Jadi membeli saham bukan di OJK ataupun bukan di Bursa Efek, tapi adik-adik datengin yang namanya perusahaan sekuritas. Nah ini saya pengen nanti moga-moga kalau insya Allah diridhoi pasang modal ke PKN STAN, supaya kira-kira adik-adik mulai sejak dini itu sudah memahami ekosistem ekosistem di pasar modal. Karena bagaimanapun adik-adik ini kan dipersiapkan akan menjadi salah satu, bisa jadi auditor negara, bisa jadi menjadi pengawas keuangan atau pengawas apapun ya nanti, atau di BKF membuat kebijakan gitu ya. Itu adik-adik paling tidak sudah mengerti dan memahami sistem di pasar modal, dan pengetahuannya itu juga kemudian nggak terbatas, barangkali punya ide-ide ke depan untuk pengembangan dan sebagainya. Ya, ini cara mendaftar membeli saham bagi pemula. Buka akun rekening efek di perusahaan sekuritas termasuk rekening dana nasabah. Sekarang semuanya platform, jadi nggak perlu datang ya, tapi install saja aplikasinya. Nanti tinggal ikuti KYC-nya. Kemudian deposit dana masuk ke dalam rekening dana nasabah dan kemudian pelajari tekniknya. Kalau sudah siap beli, ada semboyan 3P dari bursa. Pahami, punya, pantau. Jadi pahami dulu cara investasi dan produk-produknya, miliki supaya adik-adik sudah bisa menjadi investor, dan pantau hasil investasinya. Ini obligasi tadi ada obligasi korporasi dan ada obligasi negara. Prinsipnya keuntungannya itu nanti akan mendapatkan dua hal. Kupon itu yang jelas pasti, imbal hasilnya. Kalau di suku namanya imbal hasil, kalau di obligasi namanya kupon. Nah, capital gain kalau misalnya bisa ditransaksikan di bursa, nanti bisa kita jual belikan di bursa. Kemudian cara membeli SBN,
sama SBN apalagi yang negara ya, itu bisa diakses di mana aja karena ada MIDIS ya, mitra distribusi yang banyak tersebar. Bisa ke mana ya, Bareksa, bisa ke Bibit, bisa ke Tanam Duit, bisa ke Dana dan sebagainya. Silakan install dan kemudian beli. Kita ketika mau membeli SBN nggak bisa langsung beli, jadi di situ ada KYC. Jadi kalau misalnya nanti ada waro-waro Menteri Keuangan mau menerbitkan ORI 2 bulan lagi, ya adik harus sudah bisa memiliki akun itu. Kalau akunnya udah dibuka, transaksi bisa gampang. Tapi kalau pas momentumnya dibuka ternyata adik baru daftar, itu biasanya nggak bisa, gagal jadinya gitu. Kemudian yang ketiga ini reksadana. Reksadana itu salah satu produk investasi, sebenarnya turunannya dari beberapa portofolio efek ya. Kenapa reksadana ini menurut saya paling safe dan aman? Yang pertama, dikelola oleh manajer investasi yang profesional, diawasi OJK. Kemudian secara relatif biayanya juga lebih rendah untuk jenis investasi yang itu cukup menjanjikan. Kenapa bisa rendah? Karena dia tidak terkena pajak. Ini alhamdulillah nih, kami terima kasih sama DJP, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, karena tidak menetapkan reksadana sebagai objek pajak. Kemudian relatif risikonya juga rendah, kan dana nasabahnya itu tersimpan di bank kustodian yang nggak bisa diotak-atik dan tercampur dari asetnya manajer investasi. Jadi sangat-sangat aman. Reksadana ada 4 jenis secara alokasi ini ya, komposisi portfolionya. Yang pertama ada pasar uang, ini yang paling secure dan aman, meskipun returnnya juga ya rendah juga. Reksadana yang diinvestasikan di pasar uang. Kemudian reksadana pendapatan tetap, ini risikonya agak sedikit tinggi tapi returnnya juga cukup menjanjikan. Reksadana campuran, ini returnnya lumayan tinggi dibandingkan reksadana pasar uang ataupun pendapatan tetap, tetapi risikonya ya cukup besar juga. Yang paling besar risikonya adalah reksadana saham, tapi keuntungannya lumayan. Tahun 2020-2021 saya itu cuan sekitar 14% gara-gara reksadana saham. Jadi sangat menjanjikan sekali reksadana saham itu. Ini kalau mau beli reksadana di mana? Nah, sekarang ekosistemnya itu ada banyak. Adik-adik bisa beli atau buka di Tokopedia, bisa buka juga di Bukalapak, bisa buka di Link Aja, di OVO, bisa beli di Bareksa, Bibit, Tanam Duit, atau di perusahaan-perusahaan manajer investasi dan agen penjual efek reksadana. Ini ada Indo Premia, Mansek, Philips Sekuritas, Dimekar, BNI, sebagainya. Untuk top up bahkan sekarang di Indomaret juga bisa. Jadi jangan takut sama investasi di reksadana karena sangat aman dan menjanjikan. Nah, sebelum berinvestasi, adik-adik juga harus pahami sebenarnya profil risiko adik-adik sebelum berinvestasi itu kayak apa. Apakah kalau pengen misalnya investasi 1 juta, memiliki keberanian boleh hilang sampai 50%, bahkan 100%, asal returnnya juga menjanjikan. Kalau begitu, adik masuk ke kategori agresif. Jadi nggak keberatan dia menerima risiko spekulasi yang lebih tinggi. Saya di bulan Maret tahun 2023 ini, investasi saya itu anjloknya luar biasa. Jadi sampai belasan persen gitu, 15%, 16%. Tapi saya di saat itu bukannya saya menjual investasi saya atau mencairkan, tapi justru saya top up lebih dalam. Karena apa? Asumsi saya ketika kondisinya sekarang lagi anjlok, itu saya beli di harga murah. Nah, nanti kalau begitu kembali harganya menjadi normal, nah itu saatnya saya beli, saatnya saya jual. Karena saya di situ menganggap yang namanya di pasar modal ini nggak akan hancur karena ekosistem, kan pasar modal ini cerminan dari sektor real. Ya, sektor real kita bergerak, pasti pasar modal juga bergerak. Nah, betul kemarin di hari Senin, IHSG itu cukup menguat sampai dengan hari Kamis kemarin. IHSG cukup bagus.
pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan IHSG-nya sangat kelihatan naik banget gitu ya dari 2 minggu terakhir itu. Jadi di sini saya pelan-pelan menjual dari beberapa aset reksadana yang sebelumnya saya beli di harga murah karena lagi anjlok memang. Kalau adik-adik pengen uangnya 100 ribu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, tetapi kalau nambah sedikit-sedikit boleh, itu maksudnya sangat konservatif, nggak boleh kurang dia. Pokoknya kalau 100 ribu ya harus utuh 100 ribu. Kalau sangat konservatif, ada pilihan nih, saya kasih tahu. Pilihan produk investasi pasar modal yang aman dan cocok untuk pemula, adik-adik nggak bakal rugi. Yang pertama, KSBN atau SBSN atau retail. Tadi saya sudah sampaikan, sekarang lagi jual, Menteri Keuangan lagi jual ori, adik-adik harus segera beli. Kenapa harus dibeli? Pertama, risiko investasinya sangat-sangat rendah. Why? Karena dijamin pemerintah. Dia setiap tahun Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu mengalokasikan cadangan untuk pembayaran hutangnya. Kemudian kupon imbal hasilnya diinformasikan di awal. Jadi bedanya ini selalu bedanya dengan investasi yang lain ya. Meskipun ada yang menjanjikan, tapi yang namanya obligasi negara atau sukuk negara udah pasti benar. Kalau misalnya 6% ya 6%, nggak mungkin ya, kurang nggak mungkin lebih. Kemudian aman dari fluktuasi pasar, pajak lebih rendah dari deposito. Deposito itu 20% pajaknya. Jadi kalau kita misalnya investasi 100 juta, setahun kita dapat 106 juta. 106 juta itu 6 jutanya dipotong pajak 10%. 6 juta berarti sekitar mendapatkan 1 juta 5.400.000 sekitar itu. Dan yang penting nih, berkontribusi dalam pembangunan negara. Kalau misalnya SBN kita sudah telat, nggak bisa masuk, ya kita beli reksadana. Reksadana bisa dibeli kapan aja, di mana aja, lewat apa saja. Nah, investasinya bisa kecil karena cukup 10.000 dan jenisnya beragam. Kemudian kita bisa bertransaksi menggunakan platform-platform yang mungkin salah satunya tadi saya sebutkan, risikonya rendah. Kemudian kita jamin, karena bukan dijamin ya, kita awasi, kita lindungi investornya. Begitu manajer investasi bermasalah, investasinya kebijakannya tidak benar, biasanya kita akan perintahkan untuk settlement antara nasabah dengan manajer investasi. Dan yang paling penting dapat dijalankan sewaktu-waktu, meskipun settlementnya itu butuh waktu sekitar 3-5 hari. Yang ketiga adalah ETF. ETF itu reksadana yang bisa ditransaksikan di bursa. Jadi kalau mau coba-coba transaksi saham, jangan dulu. Nah, mending main ETF dulu. Apalagi kecil, modalnya cukup kecil. Nah, terus bagaimana dengan saham? Saham itu menurut saya saham itu nggak cocok untuk pemula. Kecuali adik-adik hanya invest ya, bukan trading. Yang saya khawatirkan kalau trading ya loss, akhirnya nggak mempercayai pasar modal dan ngomong ke seluruh pihak, enggak, pasar modal nggak aman, saya invest sekian hilang loss sekian. Ya nggak begitu cara melihatnya atau memandangnya. Saham itu akan cocok kalau kita investasi memang jangka panjang. Bahkan tren sekarang orang-orang itu nikah nih ya, maharnya adalah saham. Tapi yang namanya saham itu untuk investasi jangka panjang. Dan kalau beli saham itu harus yang yang prospeknya bagus, pertumbuhannya bagus, dan kalau pengen gampang ya ambil LQ45 saja itu udah pasti bagus. Nah ini pertanyaan, menurut adik-adik yang menguntungkan 5 tahun ke depan, 1. menabung di bank setiap bulan, 2. deposito di bank setiap bulan, 3. investasi reksadana setiap bulan dalam waktu 5 tahun. Ada yang bisa jawab? Oke, boleh jawab di chat mungkin teman-teman. Kalau segan open mic. Tapi menarik ya Pak ya, mahar berupa surat berharga ya Pak. Oh iya, nanti saya tampilkan contoh-contoh itu. Iya, kebetulan kami pernah pengmas Pak di salah satu lembaga wakaf ya. Jadi memang
waktu itu lembaga wakafnya kebingungan karena ada yang mewakafkan surat berharga gitu, itu nyatetnya seperti apa gitu. Jadi ternyata emang bahkan mahar pun juga ada yang seperti itu ya, yang ini menyedekahkan gitu ya. Ya, jadi wakaf ataupun saham hibah lah yang namanya hibah saham itu bisa dicatatkan nanti Bu. Tinggal kita lapor ke KSE, nanti peralihan dari efek satu orang ini ke orang lain, nah itu nanti akan diproses sama KSE. Kembali ke pertanyaan, ada yang bisa menjawab? Oke, ini di chat Pak, ada reksadana. Oke, reksadana, siapa Bu namanya Bu? Banyak nih Pak. Ada Rosid, Adi Akmal Rosid. Saya pengen dengar suaranya. Oke, Rosid bisa open mic Rosid. Nanti kalau bisa jawab dengan tepat dan benar, saya akan kasih top up 100.000 untuk beli reksadana. Oh ya. Saya mau kasih SBN Pak. Ya silakan Mas Rosid. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Ya. Terkait pilihan yang tadi, bisa tolong lihat nggak pilihan yang tadi? Kalau nggak salah pilihannya menabung, deposito, reksadana. Nah iya, kalau menabung kan kita tahu bahwa nilai rupiah ini kan selalu turun karena adanya inflasi dan semacamnya. Jadi menabung tidak akan menambah jumlahnya, malah lama-lama nilainya berkurang. Untuk deposito saya sebenarnya kurang tahu, cuman kalau dipilih deposito atau reksadana, saya pilih reksadana karena reksadana masih ngasih bunga. Saya juga ikut nabung di reksadana dan memang bukan bunga sih ya, karena reksadana sih masih ada perkembangan nilainya lah, meskipun dibanding saham dia sangat dikit, tapi cukup terjamin dan lebih tinggi daripada tingkatnya daripada menabung di bank saja. Itu aja sih Pak pendapat. Ya, wah ini nggak bisa ya, tepuk tangan secara virtual. Bisa Pak reactionnya? Pak Ya. Agus nggak bisa Pak, ini Pak ada yang paling seperti ini. Siap. Saya kasih reaction. Oh iya bisa. Oke. Jadi memang betul ya, apa namanya, kalau kita mau cek benar-benar ya, sebenarnya nabung uang kita di bank itu kan apakah aman gitu ya. Mohon izin saya, walaupun orang ojek, saya mengatakan nabung uang di bank itu nggak aman. Kenapa ya? Karena nabung di bank, uang kita itu hanya sekedar angka gitu. Masuk di situ hanya sekedar asetnya kita digital. Bahkan kalau kita narik ya, kita punya uang nih 2M, narik hari itu 2M nggak bisa loh. Secara fisik gitu, narik uang. Kita harus mengkonfirmasi berapa jauh-jauh untuk disiapkan uangnya. Artinya di sini bicara soal cash flow bank itu juga bermasalah kalau misalnya kita narik secara besar dan masif gitu. Makanya sangat diharamkan Bank Indonesia itu mewanti-wanti masyarakat tidak melakukan rush money terhadap suatu bank, karena bisa jadi bank itu akan kolaps gitu. Di satu sisi LPS itu hanya menjamin, mohon maaf nih, mungkin teman-teman nanti akan bisa cross check kembali di persyaratan untuk LPS. LPS itu hanya bisa menjamin keuangan, aset keuangan bank yang hilang itu kalau dia tidak lebih tinggi suku bunganya dari suku bunga yang ditetapkan LPS. Artinya kalau yang kan sekarang ada nih ya, kita beli deposito dari BPR, BPD, bunganya 5%, bunganya 6% gitu ya. Tetapi suku bunga LPS itu ditetapkan nggak lebih dari 4% gitu. Nah teman, kalau misalnya nanti lebih dari situ udah pasti hilang tuh. BPR-nya kolaps, ya uang kita lenyap, nggak akan dijamin bank, nggak akan dijamin LPS. BPD juga demikian. Makanya reksadana yang produk investasi yang paling aman ya menurut saya, betul ya, menurut Mas Rasid ya reksadana. Deposito di bank
setiap bulan. Secara umum bank konvensional itu menetapkan di antara 3,5 sampai 4% setahun. Setahun loh ya, bukan sebulan. Dari 3,5 sampai 4% setahun itu bervariatif ya. 20%-nya itu dikenakan pajak keuntungannya. 20% nggak kecil loh, 20% gede. Artinya kalau kita misalnya investasi 1 juta, setahun dapat 3% atau 4% lah. Berarti kan sekitar 1 juta itu berarti 40.000 ya. Ya, 40.000 dipotong pajak berapa persen? Pajaknya 20%. Berarti sekitar 8.000. Berarti kita dapat 32.000. Ya. Kalau kalkulasi hitung-hitungan uang kita ya memang secure deposito. Tetapi kadang-kadang deposito juga nggak bisa ditarik sewaktu-waktu karena ada apa namanya penalti kalau kita menarik sewaktu-waktu. Nah kalau reksadana beda. Reksadana itu bisa ditarik sewaktu-waktu karena kita bisa jual ke MI-nya sewaktu-waktu. Meskipun pencairannya saya bilang tadi butuh waktu karena dia harus konfirmasi ke bank custody konfirmasi ke bank penerima. Jadi butuh waktu di situ. Rata-rata 3 hari sih. Nah, kita bicara data. Di atas itu yang paling kiri itu adalah reksadana pasar uang. Yang namanya pasar uang, tadi saya bilang rata-rata pasti untung. Kalau kita rata-rata selama 5 tahun terakhir, ini salah satu saya ambil dari Bariksa ya. Nah, nanti hati-hati kalau misalnya punya aplikasi Bariksa atau Bibit atau Hang Duit, coba cek salah satu produk reksadana yang ditawarkan di situ. Dari salah satu MI misalnya. Pilih aja abstrak atau random. Nanti cek 5 tahun. Kalau 5 tahun ini 31,87 dibagi 5, 6,37% per tahun. Per tahun. Tanpa pajak, tanpa potongan apapun. Artinya pasti lebih tinggi dari yang namanya suku bunga deposito. Yang kanan itu reksadana campuran. Suku bunganya, bukan suku bunga, apa namanya, returnnya atau pendapatan keuntungannya itu 48,1 selama 5 tahun, berarti kalau di rata-rata sekitar 9,6%. Ini cukup tinggi, apalagi saham ya. Ini saham ini yang paling bawah, tapi saya nggak sempat ngitung, ya pasti di atas 11%. Nah, tapi risikonya ya begitu anjlok banget. Yang sebelah kanan itu juga saham, tapi beda manajer investasi. Jadi untuk membeli reksadana, saya kira teman-teman juga sudah harus milah-milah manajer investasi yang kira-kira oke dan keren. Yang paling aman ya beli di Tokopedia saja, itu udah pasti aman. Yang dijual hanya cuma 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu. Kenapa diambil 3 atau 4? Karena OJK menghendaki kalau mau jualan di marketplace harus yang produk-produk itu betul-betul benar-benar secure. Jadi nggak boleh yang saham, nggak boleh reksadana campuran gitu. Jadi yang benar-benar harus secure. Nah ini saya tadi kasih gambaran. Salah satu menjadi tren kalau nikah ya kasihnya saham. Maharnya mahal. Nah, kalau mau beli di Bursa Efek, ini ada salah satu 20 perusahaan dengan market cap terbesar yang saya kasih tanda arrow itu yang masuk DES ya, daftar efek syariah. Nah, jadi jangan takut kalau beli ini produknya ilegal, haram karena judi dan sebagainya. Saya tekankan saham itu tidak judi, ada fatwa MUI. Jadi fatwa MUI itu sudah lebih dari 100 kita miliki ya. Jadi untuk saham-saham tertentu itu bisa masuk DES, daftar efek syariah, sepanjang dia pendapatan perusahaannya itu tidak lebih yang non halal ya, pendapatan non halalnya tidak lebih berapa persen, 10 atau 20%. Kemudian utang kepada pihak ketiga atau bank yang berbunga itu juga nggak lebih dari 40% kalau nggak salah. Ada
measurement atau pengukurannya. Jadi tiap-tiap perusahaan itu akan diuji dan diukur sama OJK apakah ini layak atau tidak. Kadang-kadang dalam laporan keuangan tertentu tahun ini bisa masuk sebagai tes, tahun depan nggak masuk karena proporsi utangnya lebih tinggi dan sebagainya. Ini indeks. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut di upaya OJK melakukan Baik. perlindungan Oke, investor. teman-teman ada yang ditanyakan? Rosid mungkin? Oh, ada yang Rosid dulu ya. Rosid ini salah satu anggota KSPM ya, Rosid ya kalau nggak salah ya? Atau pengurus malahan ya? Oke, Oh, ini udah ada pertanyaan di chat. ada. Monggo Pak, ada 2 ya. Oke, selamat siang Pak. Izin bertanya apakah ada kemungkinan bahwa kedepannya investasi kripto akan dilegalkan dan lebih aman bagi investor Indonesia mengingat telah disahkannya Undang-Undang P2SK dan adanya peraturan bukti mengenai teknis penyelenggaraan fisik aset kripto. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu dari Acakuan Valval. Ini saya boleh bertanya enggak ke Mbak Acuan? Mbak Acuan boleh ngomong ya? Mas, Pak, Mas. Oh Mas. Oh pakai. Oke, silakan Acakwan. Ya Pak, izin Pak. Ya. Oke, Mas Akuan, nama panggilannya sapaannya apa? Acak Pak. Oh, lu. Katanya laki-laki kok jadi Aca. Ya, siapa? Aca yang laki-laki, Pak. Oh, Aca. Oke. Mas Aca. Saya tanya, Mas Aca sekarang punya kripto atau enggak? Saya ada kripto Pak. Masih atau udah dijual? Masih Pak. Oh, posisinya kalau dijual sekarang rugi atau Ya, untung? sekarang ya kalau marketnya kayak gini ya jelas lagi rugi Pak. Kayak IHSG kan sekarang juga lagi turun ya Pak ya. Kalau dijual sekarang kayak pasti rugi Pak. Kalau IHSG, ya. Kalau IHSG sekarang memang lagi rontok, bukan rontok ya. Maksudnya lagi berat, tapi coba cek di mungkin 2 minggu terakhir. Itu kita overall hijau loh. Nah kalau kripto, hari ini loh Mas, 6.863. Nanjak loh Mas hari ini. Sepanjang minggu ini hijau terus ya. Iya karena itu Pak ada sentimen itu Pak jadinya naik. Iya. Enaknya di saham tuh gitu. Kalau di IHSG ya, di saham masa di pasar modal itu ada sektorial mendukung dan isu-isu mendukung. Nah kalau kripto Mas, jangan informasinya dari mana? Kenapa bisa hancur dan sebagainya? Ada sentimen-sentimen tertentu atau tidak? Kita kan nggak tahu. Memang aset kripto ini sesuatu yang menarik dan hal yang baru sehingga banyak orang euforianya cukup tinggi. Apalagi dulu sempat satu koin itu hampir berapa ya? Hampir tembus 200 jutaan ya. 700 Pak. Wah, tembus 700 sama Bitcoin ya. itu. Iya Pak. Saat itu orang itu telat belinya. Jadi dia beli di saat tinggi, tapi begitu ke sini udah mulai ditinggalkan, rontok itu barang. Jadi kalau kita prinsipnya investasi itu beli di saat harganya rendah, jual di saat harganya tinggi. Kayak misalnya kita mau beli Mercy itu mobil mewah atau tidak? Mewah kan? Kalau kita beli Mercy, kemudian beli dengan harganya seharga Avanza, kita untung atau buntung? Untung Pak. Nah, kalau kita beli Mercy tetapi harganya seharga Ferrari atau Porsche, untung atau buntung? Buntung Pak. Nah, hanya saja teman-teman di sini tidak tahu mana yang kira-kira beli Mercy-nya itu hanya, kan ada istilahnya sekarang tuh mobil bodong ya, motor bodong, mobil bodong. Ada yang beli bodong, ada yang beli bersurat legal gitu. Nah, itu yang kadang-kadang nggak dicermati. Saat ini aset kripto itu belum diawasi OJK. Baru akan dialihkan 2 tahun lagi. Meskipun KE-nya sekarang sudah terpilih, Pak Hasan Fauzi, salah satu direktur pengembangan bursa saat itu, Bursa Efek, sekarang terpilih jadi anggota Dewan Komisioner.
Tetapi proses peralihan dari OJK itu 2 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bahwa ke depan investasi itu akan dilegalkan? Iya, sepanjang nih, sejauh ini kita masih kripto itu sebagai layanan layanan bukan alat pembayaran, layanan untuk sekedar aset kepemilikan. Harapannya ke depan itu yang dikaitkan dengan salah satu aset yang kelihatan, jadi dia menjadi underlying tertentu. Jadi agar masyarakat itu semakin aman dan terlindungi. Tapi sekali lagi ini kebijakan ADK ke depan kayak apa, kita nggak tahu. Apakah termasuk kripto yang sekarang ini ada beredar di masyarakat itu juga mau kita legalkan semuanya, meskipun aspek perlindungannya di situ sangat minim nanti. Nah, yang kedua, ini pertanyaan satu ya. Jadi gini, sekarang itu Bapepti itu nggak ada pasar perdananya kripto, dia hanya meregistri bahwa kripto ini diperdagangkan oleh platformnya misalnya apa gitu ya, sudah berizin dari Bapepti. Saat itu hanya sebatas itu. Tapi tidak ada pola pengawasannya. Nggak ada mekanisme pengawasannya. Jadi hanya terdaftar saja. Kalau ada orang yang, Pak saya tertipu kripto, ya dia datangi Bapepti, ya itu risiko investasi. Pasti digituin aja. Nah, ke depan kita nggak mau yang seperti itu. Yang namanya pengawasan aset kripto ya semuanya, dari proses perizinan, kemudian mekanisme bisnisnya, kemudian skema di dalam blockchain-nya dan sebagainya, sampai dengan kripto itu bisa diperdagangkan di masyarakat. Jadi sisi yang perlu kita tekankan di sini, nanti untuk sekarang saya sarankan jangan dulu beli aset kripto sampai dengan nanti OJK sudah mengeluarkan mana-mana yang legal dan tidak legal, dan mana-mana yang kira-kira aman dan tidak aman. Itu kan saya. Kalau Mas Acak tadi punya aset kripto ya, sementara pilihannya tergantung di Mas Acak, apakah mau dilepas dengan cut loss sekarang atau mau dipertahankan, ya monggo. Kemudian yang kedua, makasih ya Mas Acak. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, Mas Arya Novanda, izin Pak, saya Arya. Tanya, saya termasuk. Ini Aryanya sudah ada Pak. Arya mungkin bisa open mic. Boleh, disampaikan langsung aja. Iya Pak, izin Pak sebelumnya Pak, saya Arya Pak. Jadi sebelum pandemi itu saya ada beli saham Unilever karena harganya dari 9.000 jadi 7.000, saya kira kan sudah murah itu Pak. Ternyata setelah pandemi turun terus Pak sampai ke 4.000, saat ini 4.200. Jadi saya juga agak bingung Pak, soalnya itu kan saham yang LQ 45 juga Pak. Bagaimana Pak ini yang harus saya lakukan? Mari menjawab pertanyaan Mas Arya Pak. Arya, oke Mas Arya. Ya, di saat pandemi kita itu semuanya nggak hanya saham Unilever ya Mas Arya, sahamnya BCA, sahamnya BRI, Mandiri, semua itu anjlok. Sampai IHSG kita yang biasanya mentereng di 7.300 nih, yang tertinggi sepanjang sejarah, itu cuma 3.900 gitu. Itu sangat-sangat rendah. Terjunnya itu terjun bebas tuh. Nggak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kita itu berinvestasi COVID pertama kali di Depok gitu. Nah, di selang dari begitu anjlok, pelan-pelan mulai kita kemarin berjalan ekonomi ya secara global. Pertanyaannya akan saya kembalikan ke Mas Arya. Mas Arya ini investasi mau trading atau mau investasi jangka panjang? Jangka panjang rencananya Pak. Nah, kalau jangka panjang, dulu beli 7.000 ya jangan dijual sekarang 4.000. Itu kalau cut loss, jangan namanya trading.
Kecuali Anda butuh betul-betul dana itu untuk nikah, modal nikah dan sebagainya, ya monggo, silakan di cut loss. Tetapi menurut saya pribadi, yang namanya perusahaan menjual kebutuhan pokok kan ya, mohon maaf nih ya, Mas Arya sikat gigi pakai odol, pasta giginya apa? Pepsodent, Pak. Nah, Pepsodent itu produk apa? Unilever kan? Iya, Pak. Saya nginep di beberapa hotel, itu beberapa produknya selalu pakai Unilever. Kemudian saya pokoknya setiap keluarga itu rata-rata menggunakan produk itu. Nah, kalau produk itu sepanjang masih dipakai masyarakat, jangan takut perusahaan itu akan kolaps, karena produk itu laku. Nah, sekarang Mas Arya ini kan sebagai pemilik perusahaan Unilever gitu ya, perusahaan Unilever. Nah, kalau nggak ada kebutuhan mendesak dan nggak ada kepentingan untuk mencairkan atau ibaratnya menjual, ya nggak usah dijual menurut saya. Tunggu sampai betul-betul saham itu memang akan naik pada saat nantinya gitu ya. Kadang-kadang kita beli juga memang momentumnya harus lihat yang tepat sih. Boleh jadi sekarang rugi misalnya, tetapi ketika sekarang makin dalam daripada saat kita beli, mestinya kita top up kalau kita yakin bahwa saham itu dikeluarkan oleh perusahaan yang bagus. Contohnya tadi saya sampaikan ya, kita jangan membeli Mercy di harga Porsche. Kita harus beli Mercy di harga Avanza. Kapan momentumnya itu kita beli di saat itu? Saat-saat orang lain itu banyak jual ke pasar karena sentimen-sentimen yang tidak berdasarkan dari kinerja perusahaannya. Contohnya, perusahaan kemarin Lo Keng Hong, mungkin ada yang ngikutin berita Lo Keng Hong cuan GJTL, Gajah Tunggal? Nggak ada ya. Lo Keng Hong itu kemarin cuan berapa kali lipat karena orang saat itu jual Gajah Tunggal, perusahaan ban Gajah Tunggal di harga yang betul-betul fantastis. Jadi hukum permintaan penawaran semakin banyak di pasar, harganya semakin murah. Nah, ketika orang jual murah, harga murah di pasar banyak, kenapa mereka jual? Karena ikut-ikutan dan tidak mendasarkan pada kemampuan perusahaan untuk ke depan akan ekspansif dan tumbuh. Maka disitulah teman-teman harus grab. Misalnya kita dulu punya, terus kita anjlok gara-gara jual banyak barang itu di pasar, harusnya kita grab, nambah modal untuk beli lagi. Nah, itu yang saya lakukan untuk reksadana pasar saham ini. Nggak boleh beli saham langsung kan ya, karena regulator dilarang atau politiknya. Saya mainnya reksadana. Jadi kemarin waktu pandemi, saya itu bukannya jualin, tetapi saya di sini beli, makanya cuan di akhir tahun. Nah, sekarang ini sudah mulai merangkak naik ya. IHSG sudah mulai menguat. Ya, Pak. Saya kira sebenarnya sekarang kalau mau beli salah waktunya. Tapi kalau mau jual, nah ini waktunya. Kira-kira nanti sebelum akhir tahun gitu. Semoga bisa menjawab Mas Arya 69. Mungkin sekarang sudah nambah ya, karena kemarin di hari Senin sudah banyak sekali tercatat 5 lagi kalau nggak salah, 873 atau 74. Kemudian SCF sendiri pertumbuhannya juga cukup signifikan, sekarang hampir 1T penghimpunan dananya. Emiten baru di tahun 2023 ini sudah tercatat 43 perusahaan TPK baru. Terus dari sisi syariah, memang secara indeks saham syariah tercatat lemah dari tahun 2022, market cap-nya tapi masih cukup optimal di atas 5.668. Kemudian NAB reksadana ini pada 6 Juli secara year to date meningkat dari 504
triliun menjadi 515 triliun. Dana kelolaan ini yang artinya banyak di tahun 2023 ini banyak orang masuk sebagai investor baru, sehingga dana kelolaan MI itu semakin meningkat. Sementara jumlahnya reksadana banyak yang dibubarkan, banyak yang tutup, banyak yang berakhir karena waktu, totalnya menjadi 197-an. Kemudian pertumbuhan investor ini per 31 Mei, kemarin kamu belum dapat yang Juni, tapi sudah mulai kelihatan kemarin tadi yang Juli sekitar 11 juta 180 ya, 180 ribu. Jadi pertumbuhan jumlah investor ini secara demografi masih didominasi oleh teman-teman milenial dan Gen Z antara 31-40 dan kurang dari 30 tahun. Dominasi persebarannya itu ada di Pulau Jawa di 69,13%. Kalau sebelum tahun 2016, Jawa itu 90% di sini, selebihnya luar. Nah, sekarang sudah mulai berkurang ya. Sekarang cuma 69%, yang lainnya nyebar. Menduduki peringkat kedua itu di Sumatera, 16,64%, diikuti dengan wilayah Kalimantan. Nah, ini kalau dibandingkan jumlah SID sekarang dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 275 juta, itu hanya 4,01%. Sangat sedikit yang memiliki informasi pasar modal. Sementara yang dibandingkan dengan usia produktif sekitar 190 juta itu hanya 5,79%. Kenapa kok orang nggak mau investasi sehingga jumlah investornya rendah? Karena kurangnya pemahaman dan orang menganggap itu sulit dan rumit. Sementara kalau nabung di bank gampang, deposito tinggal buka di bank. Padahal sekarang itu semuanya menggunakan ekosistem digital. Artinya adik-adik tinggal mendownload link aja, OVO, Tokopedia, Bukalapak, apalagi. Situ ada investasi reksadana. Tinggal aja klik investasi, kemudian buka KYC, daftar, tinggal beli. Nah, beli diendapkan. Tadi saya sampaikan 20%, 10%-nya betul-betul di saving, disimpan di bank, entah dalam bentuk tabungan biasa atau masuk ke deposito. 10%-nya masukin ke investasi di pasar modal, entah reksadana, SBN atau yang lain. Dan itu harus tiap bulan, nggak boleh kurang. Jadi kebutuhan nanti suatu saat kalau kita mau membutuhkan untuk umroh, untuk nikah, untuk mahar dan sebagainya, bahkan reksadana bisa dijadikan mahar. Jadi komposisi investor domestik sama asing sekarang perbandingannya kita itu 57%. Ini terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang paling menyumbang terbesar ini. Jadi pertumbuhan jumlah investor ini didominasi oleh mahasiswa yang notabene mungkin sudah melek investasi, tetapi masyarakat kolonial yang punya duit ya, rata-rata angkatan saya aja nggak mau diinvestasi. Kita sebagai anggota ESCO memiliki 3 tujuan basic regulasi. Yang pertama, melindungi investor, memastikan pasar atau lantai atau adil, efisien, transparan, dan mengurangi risiko sistemik. Dan upaya OJK untuk melindungi investor apa saja? Yang pertama, kita terus melakukan sosialisasi. Jadi kami kembali di OJK selama 4 hari, hari sosialisasi. Hari ini saya jadi moderator, kemarin narasumber, kemarin yang lagi narasumber, besok kita jadi narasumber lagi. Jadi padat kegiatan kita. Termasuk upaya-upaya yang seperti ini yang kita diundang, itu kami sangat apresiasi dari seluruh stakeholder, organisasi, termasuk lembaga pendidikan, universitas, kampus, semuanya turut mendukung OJK untuk meningkatkan literasi. Tujuannya apa? Ya, kami ingatkan sekali lagi, investasi penipuan itu penipuan berkedok investasi itu sangat marak terjadi. Yang disasar itu adalah yang disasar itu psikologinya teman-teman. Jadi udah kamu ikut investasi ini aja. Saya kemarin barusan invest 2 juta. Ini udah cuan 200.000, 10% lumayan. Padahal waktunya baru berapa hari gitu. Nah,
Hal yang seperti itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena psikologi yang diserang. Apalagi kita itu orangnya kan tadi saya sampaikan, kita itu malas baca, malas belajar, kemudian kita percaya dengan omongan orang lain karena suka didongengin, apalagi diiming-imingin. Terus yang ketiga, kita juga kemudian mau cross check dan memastikan. Sementara ada layanan kontak center OJK 157 itu tidak dimanfaatkan, makanya tertutup. Kemudian kita di bursa, untuk teman-teman yang mau beli saham, di sini sudah ada pemberian notasi khusus dan juga papan pemantauan khusus ya, bagi saham-saham yang kena tatonya itu pasti tato negatif, nggak ada tato itu positif. Tato negatif itu membuat masyarakat harus paham bahwa ketika saya beli saham yang kena tato itu ada risikonya. Contohnya kena tato L, wah, dia sering terlambat menyampaikan laporan keuangan. Kalau sering terlambat menyampaikan laporan keuangan ke bursa, ke OJK, itu saja dia lakukan, apalagi ke kita sebagai investor, itu bahaya. Kemudian kebijakan kita adalah menerbitkan POJK 65 terkait dijosmen. Dijosmen ini berlaku di Amerika, di USICC, kita adopt dan kita kembangkan, kita serap, kita adaptasi, disesuaikan dengan adat istiadat ataupun kebiasaan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk mengembalikan keuntungan yang diambilnya, kita rampas, dan kemudian dananya kalau visible kita akan kembalikan kepada korban. Nah, ini upaya kita, meskipun sampai dengan saat ini belum ada secara letterlek ya, dalam arti keputusan OJK terkait dijosmen belum pernah dikeluarkan karena memang belum ada kasus yang sejak peraturan ini terbit 2021 ada kasus yang kemudian mengharuskan di pasar modal memerintahkan. Jadi belum ada produk hukumnya yang sudah pernah keluar. Kemudian kebijakan kita juga ada yang namanya SIPF, dana perlindungan pemodal, ini kita tingkatkan, yang tadinya 100, ganti ruginya itu cukup kecil ya, 100 juta per modal, ini kita naikkan 200 juta per modal. Sampai sekarang belum pernah ada yang keluar juga, karena syarat untuk mendapatkan DPP ini harus settle dulu di antara nasabah atau investor dengan perusahaan sekuritasnya. Jadi kalau belum settle nggak akan kena dapat DPP, tapi kalau udah settle ya selesai gitu. Kemudian ada kebijakan OJK untuk peningkatan penguatan pengawasan di POJK 3, salah satunya pembubaran perusahaan PT TBK. Nah, ini masalahnya nih, teman-teman investasi di perusahaan, beli sahamnya itu perusahaan ya nggak jelas gitu ya, baru dan memang nggak tahu karakternya ke depan kayak apa, ternyata kolaps. Terus apa exit policy bagi nasabah-nasabah atau investor-investor ini? Nah, salah satunya adalah menerbitkan POJK 3, mewajibkan si pengendali perusahaan yang menyebabkan perusahaannya itu kolaps, dia harus membeli sahamnya kembali dari masyarakat. Karena ini POJK baru, belum ada peraturan turunannya OJK, jadi ini juga belum diimplementasikan. Ini beberapa kebijakan ke depan ya. Saya kira saya skip aja, mungkin teman-teman bisa baca sendiri.